ikutin selalu vlog kami ya. Jeti ini dia tempat pembuangan sampah terpadu yang ada di Universitas Sumatera Utara, teman-teman. Nah, di sini tuh ada spanduk tentang apa Kak? Tentang alur proses pengolahan sampah di TPST USUK. Di sini kami udah sama salah satu pegawai TPS nih. Saya mau nanya nih Bang, di sini kan ada alur pengolahan. Tapi kan kalau Kak boleh tolong jelasin nggak? Baik, ini ada alur pengolahan atau alur proses pengolahan dari TPST ini sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa sampah yang telah terkumpul dari sekawasan lingkungan dari Universitas Sumatera Utara ini, nanti alurnya itu ada 3. Ada kami bagikan sampah organik, anorganik, dan juga sampah yang daur ulang. Nah, sampah organik ini kami pergunakan atau kami turunkan untuk jadi kompos. Itu seperti limbah dari daun kering, ranting kering, ataupun kayu-kayu kering. Kami jadikan kompos, dan juga kami jadikan itu bahan bakar yang bisa disebut briket atau arang. Nah, setelah itu kami fertilisasikan atau kemudian kami diamkan atau proses fermentasi, lalu kami aplikasikan ke tanaman. Dan juga organik ini kami organik seperti limbah rumah tangga ataupun sampah-sampah dari kawasan dari Universitas Sumatera Utara kami jadikan untuk pakan dari maggot butterfly. Nah, untuk pemeliharaan maggot ini kami gunakan limbah-limbah dari sampah yang ada di Universitas Sumatera Utara. Kemudian kaskotnya itu bisa kami buat pupuk untuk diaplikasikan ke tanaman. Sedangkan maggotnya itu bisa kami gunakan atau kami aplikasikan ke ternak-ternak ataupun di budidaya ikan. Nah, kemudian ada sampah anorganik, itu sampah plastik ataupun sejenisnya. Kami cacah menggunakan di area 1 ini, kami cacah, kami pilah. Kemudian ada biji plastik. Nah, biji plastik itu bisa dikembangkan lagi menjadi bervariasi macam-macam bahan-bahan plastik. Itu kami salurkan ke industri. Kemudian dari plastik itu bisa kami buat bahan bakar minyak dari proses pirolisis. Nah, setelah dari bahan bakar minyak itu perlu lagi penelitian untuk pengaplikasiannya ke mesin ataupun kendaraan. Nah, kemudian ada sampah daur ulang. Nah, daur ulang ini, produk-produk daur ulang ini belum ada di TPST, tapi produk-produk daur ulang ini bisa kami manfaatkan juga. Seperti plastik itu bisa kami buat ecobrick dan lain sebagainya, dan ataupun sampah daur ulang yang mungkin kaca ataupun kaleng dan sejenisnya itu kami sortir dan kami oper ke industri ataupun produk-produk yang menerima bahan-bahan yang daur ulang. Nah, setelah itu baru daur ulang ini kami sortir, kami oper ke industri dan industri memanfaatkannya. Jadi itu skema dari alur proses pengolahan sampah di TPST USUK. Wah, keren banget kan guys. Boleh nggak kalau kami lihat Bang alurnya? Boleh. Jeti guys, di sini petugasnya menjelaskan tentang area pembagian sampah. Oke. Ini merupakan area 1, area proses loadingnya sampah atau limbah Universitas Sumatera Utara. Ini bisa teman-teman lihat, ini ada bak sampah yang dimana kapasitasnya itu per hari bisa sampai 1 tong bak sampah ini. Nah, ini area 1, di mana area ini merupakan area proses pemilahan sampah, yaitu sampah organik, anorganik, ataupun sampah daur ulang. Nah, kita bisa mengenal beberapa jenis dari mesin ini. Oke, ini merupakan area 1. Nah, ini adalah mesin konveyor, mesin pemilahan sampah.
Nah, ini mesinnya berjalan melalui treadmill dan juga dihancurkan sampah yang besarnya dan sampah-sampah kecilnya kami pilah telah turun dan melalui treadmill ini. Nah, ini ada mesin pencacah plastik. Ini plastik apapun bisa dihancurkan dan menjadi serbuk-serbuk. Itu hasilnya. Ini merupakan sampah pencacahan organik, seperti ada daun kering, ranting ataupun kayu-kayu yang dihancurkan seperti bubuk. Ini hasilnya. Oke, dan ada juga mesin pencuci plastik atau mesin gibrik. Nah, kami mau nanya nih Bang sebelumnya. Ini proses pemilihan sampahnya apakah dilakukan setiap hari atau ada per minggu gitu? Kalau proses pemilahan sampahnya itu berjalan tiap hari. Biasanya tiap pagi kami pilah sampah yang telah kami pilah beberapa jenisnya. Lalu kami di siangnya itu kami manfaatkan melalui jenis-jenis sampah yang telah kami pilah. Seperti itu. Ini merupakan area tempat proses thermal, yaitu proses di mana sampah plastik itu kami manfaatkan ada untuk insinerator. Ini kami bakar plastiknya untuk menjadi uap ataupun uap yang baik melalui filterisasi dari mesin insinerator ini. Kedua ada mesin pirolisis. Ini merupakan mesin yang dimana limbah plastik itu kami olah menjadi bahan bakar minyak seperti bensin, solar, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini merupakan proses di area 3 di mana proses pengomposan seperti yang tadi telah disebutkan seperti daun kering, ranting, ataupun kayu. Itu kami manfaatkan untuk menjadi kompos dan juga jadi briket. Ini ada beberapa mesin yang bisa dilihat untuk pembuat kompos atau penyaring kompos dan juga pembuatan dari briket. Ini mesin pembuatan briket. Kita lanjut ke area 3. Ini area 3, area 4 di mana proses turunan dari produk-produk dari TPST. Itu ada dari area 5 atau kebudidayaan maggot kami turunkan menjadi pelet turunan atau turunan maggot seperti tepung maggot dan juga pelet. Nah, ada beberapa mesin yang telah tersedia seperti mesin pencetak pelet, ada mesin mixer, mesin penampungan maggot dan juga mesin oven. Lanjut ke area 5. Nah, area 5 ini bisa teman-teman lihat juga bahwa area 5 ini area pembudidayakan maggot. Nah, jadi area ini tempat sampah organik turun dari hasil pemilahan atau hasil pencacahan kami turunkan melalui dan juga sampah organik itu kami aplikasikan ke menjadi pakan maggot. Dan kemudian ada pengaplikasiannya, itu area 6. Itu kami aplikasikan tadi melalui alur yang telah dijelaskan di depan bahwa semua produk turunan itu kami aplikasikan ke ternak seperti tepung maggot ataupun pelet kami aplikasikan ke ternak ataupun ternak ayam bebek ataupun juga ikan. Pakan lalat ini. Jadi lalat ini umurnya cuma 5 hari. Setelah kawin mati dah. Oh, ganti lalat baru lagi. Iya, regenerasi dah, itulah metamorfosis. Nah, inilah proses metamorfosis lalat yang awalnya pertama itu jadi telur. Nah, lalu telurnya itu kami diamkan selama 7 hari sampai 10 hari untuk menjadi baby maggot. Nah, setelah jadi baby maggot, baru kami diamkan juga di wadah tempat proses penetasan selama juga seminggu untuk proses dari baby maggot ke maggot dewasa. Nah, jadi maggot dewasa itu umurnya itu bisa sampai 35 hari. Nah, setelah 35 hari nanti dia akan berubah warna menjadi warna hitam. Nah, jadi warna hitam itu itulah masuk di fase pupa. Nah, fase pupa itu
fase prepupa. Nah, fase prepupa itu di mana fase dia akan menjadi kepompong. Nah, dia akan masuk ke tempat imigrasi. Nah, mereka akan naik dan juga berkumpul di sudut yang paling lembab dan gelap. Nah, untuk menjadi proses pengembangbiakan mereka menjadi kepompong atau kami sebutnya pupa. Nah, setelah pupa itu lebih kurang 7 hari akan menjadi lalat. Nah, ini lalat, ini pengembangbiakan atau proses tempat perkembangbiakannya. Nah, setelah menjadi lalat dalam waktu lebih kurang 5 hari, lalat ini akan kawin, yang jantan akan mati, yang betina akan bertelur. Setelah itu baru mereka mati dan begitulah proses metamorfosis dari maggot atau lalat black soldier fly. Nah, dan turunan dari maggot sendiri, maggot rice itu bisa kami aplikasikan ke hewan ternak, ada bebek, ada juga ayam, ada juga ikan, dan juga bisa kami perjualbelikan menjadi pakan-pakan hewan ternak lainnya, seperti pakan kelinci, pakan hewan ternak lah. Nah teman-teman, setelah kita tahu tadi alur yang ada di TPS USU, saat ini kami akan mewawancarai salah satu petugas di sini tentang bagaimana observasi kelayakan di TPS ini. Pertanyaannya, seberapa sering sampah diangkut, Pak? Untuk sampah sendiri itu pengangkutannya 3 kali sehari, pagi, siang, dan juga sore. Apakah dilakukan pemilihan sampah di TPS USU ini? Untuk pemilihan kami melakukan di pagi hari, ya lebih kurang itu selama hampir 2 jam, tergantung komposisi atau volume dari sampahnya. Nah, pertanyaan terakhir, apakah ada wadah khusus pemilihan? Untuk wadah khusus ada, seperti ada kayak sampah kaca, sampah kaleng, sampah organik, sampah plastik, sampah kemasan, dan banyak lagi sampah-sampah yang sesuai jenis dan juga berapa volume yang ada di sampah itu. Nah, cukup sekian wawancara yang kami lakukan. Terima kasih ya, Pak. Sama. Makasih, Bang. Tidak ada tumpukan sampah terlantar. Nggak ada. Tidak ada apa? Tidak ada bau menyengat. Sedikit guys. Sedikit. Ini dari sampah. Area sekitar berarti nggak ada. Kan tadi kita pas turun dari. Tahu, kelerasan. Ada berarti enggak sih terangannya tidak sedikit doang sih, dan kalau kita karang-karang sedikit bau. Sekarang kami mewawancarai salah satu warga yang ada di sekitar TPS ini. Dengan kakak siapa? JJ. Pertanyaannya, apakah kakak sebagai warga terganggu dengan bau atau lalat yang ada di TPS ini? Sejujurnya sih merasa sedikit terganggu ya, karena apalagi kalau lagi musim hujan ya, karena udara itu langsung menguar banget. Jadi kayak kita kan sering lewat sini karena mahasiswa juga kan, terus tinggal di daerah sini juga. Jadi kayak wangi sampahnya tuh bener-bener
bener-bener kesebar sampai belakang-belakang sana. Terus juga kalau sini untuk lalat sih kayaknya jarang ya, tapi beberapa kalau lagi musim hujan mungkin sering banyak lalat di daerah sini. Jadi mungkin sedikit risih ya, sedikit risih, terganggu aja. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Jadi di sini saya udah bersama mahasiswa USU yang sering nih melewati TPST USU ya, tempat pembuangan sementara di daerah USU ini. Izin Kak, dengan Kakak siapa? Nur Mutia. Oke, Kak, izin saya mau nanya nih, apakah Kakak merasa terganggu nggak? Kayak ada bau atau lalat di sekitar sini? Kalau terganggu dengan baunya sih enggak, cuman kalau lalat mungkin iya. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini kami berjumpa dengan salah satu dari warga sekitar yang ada di TPS USU ini. Mohon diperkenalkan dirinya, Kak. Nama saya Imelda, Kak. Baik, dengan Kak Imelda, di sini saya ada pertanyaan. Apakah pernah merasa terganggu dengan TPS USU ini, baik dari bau maupun lalatnya? Untuk bau saya tidak pernah terganggu dengan baunya, tapi untuk alatnya mungkin dengan suara keributannya untuk mengganggu dalam proses pembelajaran pernah. Nah, cukup sekian. Terima kasih ya, Kak. Berdasarkan hasil observasi kami memberikan sedikit rekomendasi alangkah lebih baiknya jika TPST USU berada di tempat sedikit lebih jauh dari pemukiman atau tempat belajar mahasiswa, karena berdasarkan hasil wawancara mahasiswa sedikit terganggu dengan suara bising dan bau yang sedikit menyengat ketika hujan. Jadi kami juga memberikan sedikit saran untuk TPST USU agar TPST USU ini tertutup supaya baunya tidak menyengat dan tidak menimbulkan genangan air yang dapat mengganggu aktivitas warga dan kesehatan warga. Terima kasih. Sekian hasil observasi kami dari kelompok 18 di TPST USU.